Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Yudi Pramono, anggota himpunan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, kali ini kita berkesempatan mewawancarai wakil dekan 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, yang dimana pada saat ini dijabat langsung oleh Bapak Wakil Dekan 4, yaitu Bapak Anwar. Baik Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak, mungkin untuk lebih perkenalan terlebih dahulu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama Amrullah Madlan, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Jabatan sebagai Wakil Dekan 4 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Riwayat pendidikan, saya S1 itu alumni dari Universitas Muhammadiyah juga, itu di Fakultas Agama Islam. Lalu lanjut ke jenjang yang berikutnya di S2 saya ambil di Universitas Raden Fatah Palembang juga. Baik, mungkin untuk sekilas Oke. kita langsung saja. Apa yang menjadi tugas utama dari Wakil Dekan 4 kalau kita lihat dari Universitas ataupun yang baiknya batas dari Wakil Dekan ini ada Wakil Dekan 3 saja Pak. Bagaimana Pak tugas utama dari Wakil Dekan 4 teman-teman di Fakultas Keguruan? Oke. Nah, jadi inilah suatu kelebihan dari Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia, itu ada yang membidangi Wakil Dekan 4. Kalau di tingkat rektorat itu Wakil Rektor 4. Nah, jadi tugas dari bidang 4 ini adalah sebagai ujung tombak dari Muhammadiyah sebenarnya, yaitu khususnya di organisasi Muhammadiyah, karena dianggap Wakil Dekan 4 itu merupakan penyalur aspirasi dari Muhammadiyah. Nah, inilah kelebihannya. Jadi tugas Wakil Dekan 4 ini untuk menata keagamaan yang ada di Universitas Muhammadiyah khususnya. Jadi mahasiswa itu dikelola keagamaannya melewati mata kuliah, itu ada 1 sampai 6, Aika, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian pengelolaan dari Wakil Dekan 4 ini sebagai koordinir juga dari dosen-dosen yang mengajarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di setiap fakultas yang di bawah naungan Universitas Muhammadiyah. Nah, itu diantaranya adalah untuk memberikan pendidikan keagamaan seperti akhlak, akidah, dan ibadah. Kalau contoh dari akhlak, misalkan kita cenderung kepada cara berpakaian mahasiswa. Jadi di Muhammadiyah itu diharapkan semua mahasiswa yang ada di Muhammadiyah harus berpakaian yang islami. Dan kemudian mereka juga ditatar oleh dosen-dosen AIKA, dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, untuk memperbaiki ibadah-ibadah mereka atau tata cara sholat mereka, yang tentunya di sini sesuai dengan apa yang diputuskan oleh tarjih dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Lalu selain dari itu, bidang 4 juga memberikan kewajiban dalam tanda kutip, itu mahasiswa sebelum mereka menyelesaikan perkuliahannya di fakultasnya masing-masing, mereka harus mempunyai hafalan surat
surat pendek dari juz amma di juz 30. Bahkan ada yang hafalnya sampai melebihi dari apa yang ditargetkan oleh oleh bidang 4. Karena bidang 4 untuk sementara ini punya catatan itu hafalan sebanyak-banyaknya. Tetapi ada minimalnya juga sehingga mereka tidak menjadi hambatan untuk mereka menyelesaikan perkuliahan. Tetapi dalam tanda kutip ini harus diwajibkan, mereka harus menyelesaikan hafalannya dan diberikan sertifikat sehingga mereka dapat mengetahui dan diajukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian dari skripsi mereka. Ini salah satu cara kita untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa kita ini punya hafalan Al-Quran. Diharapkan nanti yang laki-laki mungkin mahasiswa setelah mereka sudah menikah, mereka bisa jadi imam terutama di rumah mereka sendiri. Barangkali itu diantaranya tugas dari Wakil Dekan 4. Dan memang kalau di universitas-universitas lain, Wakil Dekan ini cuma sebatas 3 saja, di batas kemahasiswaan. Nah inilah kelebihan dari Muhammadiyah yang lebih mementingkan kepentingan agama. Ya, sebagaimana apa yang dipakamkan oleh Muhammadiyah itu untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Baik, itu mungkin untuk mengenai ya tugas. Terus selanjutnya mungkin bagaimana kegiatan kuliah terutama pada bidang ini proses kegiatan belajar mengajarnya seperti apa? Kalau kegiatan belajar mengajar sebenarnya bidang 4 mengkoordinir dari dosen-dosen yang mengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi pada awalnya mereka sebelum mengajar, dosen-dosen ini kita kumpulkan untuk menyamakan apa yang akan dirajarkan dan sesuai dengan visi apa yang dikehendaki oleh organisasi Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah. Jadi harus diarahkan dosen ini, jangan sampai nanti kalau memberikan mata kuliah tentang agama Islam tetapi dia bercerita tentang paham agama lain misalkan seperti itu. Jadi tugasnya mengkoordinir dari dosen-dosen IK. Kalau praktek kalau aktivitas dari perkuliahan ya masih sama saja dengan mata kuliah yang lain. Nah, sekarang ini mata kuliah IK itu 2 SKS sekarang. Jadi semua sudah 2 SKS. Kalau dulu 0 SKS. Seingat saya seperti itu. Dari zaman-zaman saya dulu kuliah itu IK itu 0 SKS. Tidak ada arti tetapi wajib. Nah, tapi sekarang karena Dikti sudah mengakuinya, IK itu sudah ada poin di dalam mata kuliah. Sehingga ya tidak menjadi mata kuliah yang kesannya tidak ada nilai begitu. Baik. Mungkin untuk proses perkuliahan mungkin sedikit lebih luas, terutama pada era saat ini, era revolusi bagaimana kesiapan sebagai wakil dekan 4 untuk menghadapi proses era revolusi industri 4.0 ini. Kesiapannya Oke. Jadi sebenarnya teknologi dengan agama itu tetap berjalan bersama, tidak pernah terpisahkan. Jadi teknologi yang hadir itu akan tetap mendukung aktivitas dari kegiatan agama, terutama agama Islam. Ya, sebagai contoh misalkan di era yang sekarang ini orang sudah bisa menggunakan, tidak bisa melepaskan teknologi itu dalam hal dakwah, seperti Facebook, misalkan Instagram, kemudian YouTube. Nah, mereka lebih kompeten dibanding yang zaman dulu. Misalkan kita dakwah harus terjun ke kampung-kampung, cari masyarakat lalu berdakwah, atau kita diundang untuk mengisi ceramah.
Tapi sekarang orang sudah bisa ceramah sendiri di kamar, nanti besok dilihat orang. Justru teknologi itu lebih mempermudah aktivitas dari dakwah. Nah, mungkin ke depan Muhammadiyah harus punya channel dakwah khusus Muhammadiyah. Jadi orang-orang yang mau bercerita tentang Muhammadiyah, ingin tahu apa itu Muhammadiyah, mereka langsung tuju ke tempat itu. Mungkin untuk saat ini bisa dikatakan bahwa Iya. kita harus mencintai teknologi. Iya. Jadi biar sama-sama jalan. Mungkin untuk ini yang terakhir, Pak. Iya. Ajarkan untuk calon mahasiswa agar bahwa menjadi fakultas perguruan tinggi ini tidak salah sih begitu. Iya. Nah, ini ajakan untuk adik-adik yang sudah menyelesaikan sekolahnya. Jadi kalau kalian masuk ke Universitas Muhammadiyah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya nanti gurunya tidak hanya bisa ngajar saja, tapi dia juga mumpuni dalam bidang keagamaan. Terutama dia sudah bisa tata cara sholat, kemudian bagaimana memandikan jenazah, lalu mereka punya hafalan banyak surat-surat pendek, diantaranya seperti itu. Nah, jadi jangan ragu lagi ke Muhammadiyah. Daftarkan diri, karena Muhammadiyah itu sampai saat ini, terutama bagi saya, merasakan punya poin lebih dibanding yang lain. Seperti itu. Jadi kalau mereka masuk ke Muhammadiyah, insya Allah mereka akan dibekali juga ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Dan dosen-dosennya juga bukan dosen-dosen yang kita katakan dosen yang sembarangan, tapi dosen-dosen yang memang punya kompetensi untuk memberikan pelajaran itu dan profesional. Barangkali itu. Baik. Ya. Terima kasih Pak mungkin untuk waktunya. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, tentunya ada 6 program studi. Yang pertama, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang kedua, program studi Administrasi Pendidikan. Yang ketiga, program studi Sejarah. Yang keempat, program studi Matematika. Yang kelima, program studi Biologi. Dan yang keenam, program studi Bahasa Inggris. Nah, ayo bergabung sekarang. Baik Pak, terima kasih atas Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin, fawailun lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim.